Wafatnya Sang Dzun-Nurain. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan telah berjalan selama 12 tahun. Ia memimpin dengan kelembutan dan kedermawanan yang tak tertandingi. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, benih-benih fitnah mulai disebar oleh mereka yang tidak puas. Desas-desus dan tuduhan tak berdasar merayap di seluruh penjuru negeri, mengancam persatuan umat yang telah lama terjaga. Kemarahan yang tersulut fitnah akhirnya memuncak. Ratusan pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Bashrah datang ke Madinah. Mereka membawa tuntutan yang didasari oleh kabar bohong. Wajah-wajah mereka penuh amarah mengepung kota suci yang damai itu. Para pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman. Dari dalam, Utsman menatap kerumunan itu. Hatinya tidak gentar, tetapi sedih. Ia bersedih melihat umat yang ia cintai terpecah belah oleh hasutan. Istrinya, Nailah, berdiri di sampingnya, berbagi dalam keprihatinannya. Kabar pengepungan itu sampai kepada para sahabat senior. Ali bin Abi Thalib segera mengutus kedua putranya yang mulia, Hasan dan Husain, untuk menjaga pintu rumah Utsman. Lindungi khalifah dengan nyawa kalian, perintah Ali. Keduanya pun berdiri tegak di depan pintu, menjadi perisai hidup bagi sang pemimpin. Melihat para pemuda Ansor dan Muhajirin siap bertempur untuknya, Utsman berbicara dari dalam rumah. Aku bersumpah atas nama Allah, barang siapa yang masih taat padaku, hendaklah ia menahan tangannya dan kembali ke rumahnya. Aku tidak ingin setetes pun darah tertumpah karena diriku. Pengepungan berlangsung selama 40 hari. Para pemberontak bahkan tega memutus pasokan air ke rumah khalifah. Di tengah panasnya gurun, Utsman dan keluarganya menahan dahaga. Namun, kesabarannya tidak pernah surut. Ia terus berpuasa dan beribadah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Pada malam terakhirnya, Utsman bermimpi. Ia melihat Rasulullah SAW tersenyum padanya. Wahai Utsman, kata Rasulullah, berbukalah bersama kami malam ini. Utsman terbangun dengan hati yang lapang. Ia tahu, pertemuannya dengan sang kekasih sudah dekat. Karena tidak mampu menembus penjagaan Hasan dan Husain di pintu depan, para pemberontak nekat memanjat dinding rumah tetangga. Dari atap, mereka melompat masuk ke dalam kediaman Utsman. Mereka masuk dengan pedang terhunus, mencari sang khalifah. Mereka menemukan Utsman sedang khusyuk membaca Al-Quran. Saat itulah, serangan keji itu dilancarkan. Nailah, istrinya, mencoba melindungi dengan tubuhnya hingga jari-jarinya putus. Darah suci sang khalifah tumpah, membasahi mushaf yang sedang ia baca tepat di ayat. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. QS Al-Baqarah 137. Wafatnya Utsman bin Affan menjadi duka yang mendalam bagi dunia Islam. Ia syahid demi menjaga sumpahnya untuk tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Mushaf yang berlumuran darahnya menjadi saksi bisu atas kesabaran dan pengorbanan seorang pemimpin yang lebih memilih bertemu Tuhannya daripada melihat umatnya berperang.